Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan kerja, kali ini saya akan membahas tentang persoalan hubungan antar manusia. Kita mengenal dalam Islam dikenalkan ada dua mekanisme berhubungan sosial atau muamalah, disebut dengan hablum minan nas, dan satu lagi bagaimana kita berhubungan dengan Sang Khalik yang disebut sebagai hablum minallah. Terkait dengan hablum minan nas, Islam dengan indah mengajarkan kepada kita tentang sebuah kesetaraan. Al-Hujurat ayat 13 menyebutkan bahwa yang paling mulia adalah paling takwa. Dalam sebuah kantor misalkan, ada posisi sebagai atasan dan ada posisi sebagai bawahan. Kalau keduanya saling memahami kedudukan masing-masing, keduanya tidak akan merasa yang satu lebih tinggi dari yang lainnya. Sebetulnya ada kesetaraan. Islam demikian indah mengenalkan ketika menjadi atasan, maka harus menghormati sang bawahan. Ketika menjadi bawahan pun harus menghormati atasannya. Yang membedakan keduanya adalah tugas masing-masing dalam perusahaan tersebut. Tapi di mata Allah, ketika kita ingin tahu siapa yang paling mulia di antara mereka, yang paling bertakwa. Ketika seorang pemimpin dan adil dalam memimpin, dia menjadi orang yang bertakwa insya Allah. Ketika menjadi bawahan dan memiliki ketaatan dan kepercayaan kepada atasan yang adil dan taat memenuhi apa yang menjadi perintah instruksi dari atasan karena tahu atasannya tidak mungkin berbuat tidak adil atau menzolimi, maka sang bawahan pun akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ketika urusannya adalah kemuliaan, tentu mau atasan, bawahan, bahkan seorang OB sekalipun yang tugasnya hanya sekedar membersihkan kantor tersebut, di mata Allah itu lebih mulia sebetulnya kalau dia memiliki keyakinan atas kemurahan Allah dan kedekatan dengan Dia Ta'ala. Artinya, ketika menjadi atasan, jangan merasa jumawa, saya adalah atasanmu, maka saya berhak mengatur-ngatur engkau. Kalau atasan itu memiliki ketakwaan, mestinya akan memperlakukan bawahannya dengan seadil-adilnya. Tapi tidak akan kemana-mana. Keadilan sang pemimpin akan disambut oleh yang dipimpinnya atau bawahannya dengan penghormatan kepada atasannya. Kedua belah pihak akan saling menguntungkan, saling menghormati, saling menghargai. Kalau yang atasan takwa, yang bawahan pun mengenal agama dan bertakwa. Itulah perusahaan yang diisi oleh orang-orang yang seperti ini, yang akan menjadikan karya usahanya atau usaha yang dihasilkan dalam sebuah perusahaan tersebut akan menjadi berkah dalam hidupnya, akan menjadi manfaat. Dan jangan lupa, ketika seorang hamba bertakwa sebagai bawahan, taat kepada atasan, menghormati atasan, percaya bahwa atasan akan mengatur dengan baik, dan sebagai seorang atasan juga merasa dirinya sebetulnya sejajar di mata Allah Ta'ala, sehingga memperlakukan bawahan dengan seadil-adilnya. Ketika itu memancing berkah Allah, maka Allah pun akan melapangkan rizkinya. Yakin saja, rizki itu bukan berdasarkan kemurahan manusia lain atau konsumen atau klien dan lainnya, bukan. Rizki itu ternyata diatur, dibentuk, ditakar atau dibatasi atau dibagikan dengan mudah oleh Sang Maha Pengatur rizki. Kalau seperti itu keyakinannya, baik atasan ataupun bawahan, siapapun juga dalam sebuah ruang kerja, dalam sebuah perusahaan, semua bekerja akan maksimal. Semua bekerja sesuai dengan bidang masing-masing, tidak iri dengan orang lain. Karena dia yakin yang mulia adalah yang paling takwa. Bukan yang paling tinggi kedudukan sosialnya, tapi yang paling dekat dengan Dia Ta'ala. Menjadi hamba bertakwa, terutama di bulan Ramadan ini, menancapkan diri kita sebuah niat yang luhur. Ya Allah, tempa diri hamba di bulan Ramadan agar menjadi hamba yang bertakwa. Buahnya akan sangat indah sekali. Baik ketika menjadi bawahan, akan menjadi bawahan yang dihormati, dimuliakan, disegani oleh seluruh para pekerja sekitarnya. Dan ketika menjadi atasan dan dia bertakwa, dia pun akan mendapatkan penghormatan yang utuh dari para bawahannya dan ketaatan. Tidak ada satupun yang akan saling mengkhianati satu sama lain.
Jadilah orang bertakwa. Kesetaraan harus dibangun dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah usaha, dan berkah pasti akan Allah limpahkan. Percayalah, insya Allah semua akan berjalan sesuai harapan. Demikian, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.